Suling Emas, Jilid 1 bagian 5. Ketua bengkau ini keluar sambil tersenyum-senyum dan menjura ke arah para tamu, lalu duduk. Para tamu juga lalu duduk kembali, akan tetapi semua mata tetap terbelalak lebar memandang gadis yang keluar bersama Pat Jiu Sin Ong. Itulah dia, gadis yang kini menarik semua pandang mata bagaikan besi sembrani menarik logam, Liu Luxian, darah jelita yang pada saat itu mengenakan pakaian sutra putih terhias benang emas dan renda-renda merah muda. Cantik jelita bagaikan dewi hayangan. Para muda melongo, ada yang menelan ludah, ada yang lupa mengatupkan mulutnya, bahkan ada yang menggosok-gosok mata karena merasa dalam mimpi. Namun orang yang menjadikan para muda terpesona itu tetap duduk dengan tegak, dan senyum manisnya tak pernah meninggalkan bibir. Tapi banyak pula yang memandang dengan hati ngeri. Mereka semua, tua muda, sudah mendengar belaka tentang peristiwa hebat di dalam rumah penginapan, di mana 7 orang pendekar muda yang tergila-gila kepada gadis ini terbunuh secara aneh. Para tamu yang duduk di ruangan kehormatan mulai bergerak menghampiri Pat Jiu Sin Ong mengaturkan selamat, diikuti tamu-tamu lain dari ruangan depan. Pat Jiu Sin Ong menyambut pemberian selamat itu sambil tertawa-tawa dan tidak berdiri dari bangkunya, sikap yang jelas memperlihatkan keangkuhannya. Setelah para tamu memberi selamat, dan mereka kembali ke tempat masing-masing, tiba-tiba Pat Jiu Sin Ong berdiri dari bangkunya. Ia memandang keluar dan berseru keras, "Aha, saudara muda Kui Seng. Kau datang juga hendak memberi selamat kepadaku? Bagus, menggembirakan sekali. Mari ke sini, kau mau duduk bersamaku?" Tentu saja semua tamu menoleh ke arah luar untuk melihat tamu agung manakah yang begitu menggembirakan Pat Jiu Sin Ong sehingga tokoh ini sampai berdiri dan berseru menyambut segembira itu. Mereka mengira bahwa yang datang tentulah seorang tokoh besar di dunia Kangou. Akan tetapi alangkah heran hati mereka ketika melihat seorang pemuda berpakaian sastrawan yang melangkah masuk ke ruangan itu dengan langkah lambat dan sikap lemah lembut. Seorang pelajar lemah seperti ini, bagaimana bisa mendapatkan perhatian begitu besar dari Pat Jiu Sin Ong yang terkenal angkuh dan tidak memandang mata kepada tokoh-tokoh Kangou yang hadir di situ? Pemuda itu bukan lain adalah Kui Seng. Memang jarang ada orang Kangou mengenalnya. Di antara sedikit tokoh besar dunia Kangou yang tahu akan kehebatan orang muda ini adalah Pat Jiu Sin Ong, karena ketua bengkau ini pernah bertemu dengan Kui Seng ketika dia mengunjungi ketua Xiao Lim Pai, Qian Hai Hosiang yang sakti, yang memperlakukan pemuda ini sebagai seorang tamu agung pula. Inilah sebabnya maka ketua bengkau mengenal Kui Seng. Biarpun belum membuktikan sendiri kehebatan pemuda ini, ia sudah dapat menduga bahwa pemuda yang disambut demikian hormatnya oleh ketua Xiao Lim Pai, yang malah dijuluki Kim Mo Eng, tentulah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dengan tenang dan tersenyum ramah Kui Seng menghampiri tuan rumah menjura dengan hormat sambil berkata, "Liu Eng Hiong, orang gagah si Liu, maafkan saya datang mengganggu secawan 2 cawan arak. Terus terang saja, saya kebetulan lewat dan mendengar tentang keramaian di sini saya pun ingin menonton. Akan tetapi sama sekali bukan untuk memberi selamat. Makin tinggi kedudukan, makin banyak keruwetan, dan makin besar kemuliaan, makin besar pula kejengkelan, apa perlunya diberi selamat?" Hahaha, kata-katamu ini memang cocok bagi orang yang mengejar kedudukan dan memperebutkan kemuliaan, yang tentu saja hanya akan menemui kejengkelan dan memperbanyak permusuhan. Akan tetapi aku menjadi koksu, guru negara, untuk membimbing pemerintahan negaraku yang dipimpin oleh keluargaku sendiri. Ini namanya panggilan negara dan bangsa, kewajiban seorang gagah. Aku pun tidak butuh pemberian selamat yang semua palsu belaka, basa-basi palsu, berpura-pura untuk mengambil hati. Hahaha, lebih baik yang jujur seperti kau ini, Kui Hyante. Mari duduk. Dengan gembira tuan rumah menggandeng tangan Kui Seng, diajak duduk semeja dan segera Liu Gan memerintahkan pelayan mengambil arak terbaik dari cawan perak untuk Kui Seng. "Liu Eng Hiong, aku mendengar pula bahwa kau hendak mencari mantu dalam perayaan ini." "Ah, anakku yang ingin mencari jodoh. Hei, Luxian, perkenalkan ini sahabat baikku, Kui Seng." Ketua bengkau itu dengan bebas berteriak kepada puterinya. Liu Luxian sejak tadi memang memperhatikan Kui Seng yang disambut secara istimewa oleh ayahnya. Biarpun pemuda ini gerak-geriknya halus seperti orang lemah, namun melihat sinar matanya, Luxian dapat menduga bahwa Kui Seng adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Mendengar seruan ayahnya, ia lalu bangkit berdiri lalu menghampiri Kui Seng sambil merangkapkan kedua tangannya. "Kui Kongju, tuan muda Kui, terimalah hormatku," katanya dengan suara merdu dan bebas. Gerak-geriknya manis sama sekali tidak malu-malu atau kikuk seperti sikap gadis biasa.
Kui Seng sejak tadi hanya memperhatikan Liu Gan saja, maka tidak tahu bahwa di ruangan itu terdapat gadis putri Liu Gan yang kecantikannya telah membuat banyak pemuda tergila-gila, bahkan agaknya yang telah menjadi sebab daripada akibat mengerikan di rumah penginapan malam kemarin. Mendengar suara merdu ini, ia menengok dan pemuda itu berdiri terpesona. Sejenak ia tidak dapat berkata-kata, bahkan seakan-akan dalam keadaan tertotok jalan darah di seluruh tubuhnya, tak dapat bergerak seperti patung batu. Belum pernah selama hidupnya ia terpesona oleh kejelitaan seorang wanita seperti saat itu. Mata itu, bening bersih gilang gemilang tiada ubahnya sepasang bintang, kerling tajam menggores jantung, kedip mesra membuat bingung. Bulu mata lentik berseri bagai rumput panjang di pagi hari, sepasang alis hitam kecil melengkung menggeliat-geliat malas di kedua ujung. Kui Kongcu, kata pula Liu Xian melihat pemuda itu diam saja seperti patung, dalam hatinya geli bukan main. Liu Xiaoqia, Nona Liu, tidak patut saya menerima penghormatan ini, jawabnya gagap sambil cepat-cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa angin pukulan menyambar dari arah kedua tangan gadis yang dirangkap di depan dada itu. Angin pukulan yang mengandung hawa panas dan yang tentu akan cukup membuat ia terjungkal dan terluka hebat. Alangkah kecewanya hati Kui Seng. Darah Juwita ini, yang dalam sedetik telah membuat perasaannya morat-merit, yang kecantikannya memenuhi semua seleranya, menguasai seluruh cintanya, ternyata memiliki watak yang liar dan ganas. Sekilas teringat lagi ia akan pembunuhan 7 orang pemuda tak berdosa dan seketika itu Kui Seng merasa jantungnya sakit. Ia masih terpesona, masih kagum bukan main melihat darah jelita ini, namun kekaguman yang bercampur kekecewaan. Maka ia pun cepat mengarahkan tenaga ke arah kedua tangannya yang membalas penghormatan. Mengapa Kui Kongcu demikian sungkan? Penghormatan kami sudah selayaknya, kata Liu Lucian yang berseru untuk menutupi kekagetannya ketika angin pukulan yang keluar dari pengerahan sinkang di kedua tangannya membalik seperti angin meniup benteng baja.